Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang fungsi investasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Azwardi. Nama saya Anggeliki Prasetyo. Nama saya Hendrawan Wijaya Puspo. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya bila mana kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Langsung saja ke materi. Pengertian investasi. Investasi menurut Sudono 2000 ini merupakan pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan menambah barang-barang dan jasa di masa depan. Nah, fungsi investasi merupakan kurva yang akan menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Nah, fungsi investasi. Permintaan akan investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Jika investasi ini dilambangkan dengan huruf I besar dan tingkat suku bunga atau interest rate dilambangkan dengan huruf I kecil, maka secara umum fungsi permintaan akan investasi dapat dituliskan sebagai berikut. I besar sama dengan fungsi I kecil. I besar sama dengan I0 kurangi P kali I. Di mana I0-nya adalah investasi otonom, I kecil adalah tingkat suku bunga atau interest rate, P-nya adalah proporsi I besar terhadap I kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, fungsi investasi. Fungsi investasi adalah permintaan akan investasi ini akan berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga atau interest rate. Dengan logika ilmu ekonomi ini akan sangat mudah dipahami apabila tingkat suku bunga interest rate tinggi, maka orang akan lebih senang menyimpan uangnya di bank daripada menginvestasikannya. Hal ini dikarenakan hasil harapan expected return yang akan diperoleh dari bunga bank lebih besar daripada penghasil harapan yang diterima dari penerimaan modalnya. Akibatnya permintaan akan investasi akan berkurang. Selanjutnya, tingkat bunga ini mencerminkan pula mahalnya kredit, sehingga ini akan mengurangi gairah untuk berinvestasi di kalangan calon-calon pengusaha. Hal ini akan terjadi sebaliknya jika tingkat bunga atau interest rate rendah. Ini akan menambah gairah para calon-calon pengusaha untuk berinvestasi. Dalam menggambarkan kurva permintaan akan investasi ini terdapat kebiasaan aneh di kalangan ekonom, yaitu variabel bebasnya I diletakkan pada sumbu vertikal dan variabel terikat investasi justru ditempatkan pada sumbu horizontal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan di atas, kini kita menampilkan sebuah contoh soal. Nah, contoh soalnya, jika permintaan akan investasi ini ditunjukkan oleh investasi sama dengan 250 dikurangi 500I, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku setinggi 12%? Dan berapa pula investasi bila tingkat bunga menjadi 30%? Terus ini jawabannya berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan pada saat 12%, jika investasi sama dengan 250 dikurangi 500I, maka bunganya 12% sama dengan 0,12. Nah, jadi
investasi 250 dikurangi 500 dalam kurung 0,12 sama dengan 250 dikurangi 60. Hasilnya adalah 190. Nah, jika pada saat bunganya 30% dan investasinya 250 dikurangi 500i, maka tingkat bunganya 30%. Nah, tingkat 30% ini sama dengan 0,30. Jadi investasinya 250 dikurangi 500 dalam kurung 0,30. Nah, hasilnya 250 dikurangi 150 adalah 100. Nah, selanjutnya ini terdapat kurva fungsi investasi. Dalam keterangannya, investasi sama dengan investasi otonom kurangi PI, I kecil. Nah, sedangkan investasi sendiri sama dengan 250 min 500i. Ditunjukkan pada saat bunganya investasinya 0,30 itu menghasilkan investasi 100. Nah, pada saat bunganya 0,12 itu menghasilkan investasi 190. Nah, pada kurva tersebut digaris menghasilkan pada saat tingkat bunganya 0,50 itu menghasilkan investasi 250. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.